Hujan angin, hujan angin. Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, seperti yang kita tahu, sejumlah kejadian alam dahsyat sempat terjadi di Indonesia dan dunia pada beberapa hari belakangan ini. Akibatnya, rentetan kejadian alam ini menciptakan kecemasan luar biasa bagi warga yang terdampak. Dan juga kita semua warga Indonesia dan dunia. Nah sahabat, berikut ini adalah 5 kejadian alam dahsyat yang mengguncang Indonesia baru-baru ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi sahabat yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombolnya yang ada di bawah ya. Terus juga nyalakan loncengnya, biar sahabat semua tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari sisi lain dunia. Angin kencang terjang Cimahi, Jawa Barat. Hujan angin, hujan angin. Hujan deras disertai angin kencang selama sekitar setengah jam melanda sebagian besar wilayah kota Cimahi, Jawa Barat pada Senin 2 Agustus 2021 sore. Hujan deras disertai angin kencang itu terjadi secara mendadak karena beberapa saat sebelumnya cuaca siang hari di Cimahi cerah dan panas. Hujan angin itu pun mengakibatkan billboard berukuran besar roboh di persimpangan Jalan Jenderal Amir Mahmud, kota Cimahi, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, namun warung yang tepat berada di bawah tiang billboard itu mengalami rusak parah di bagian atap. Saat kejadian, dia sedang beristirahat setelah pengawasan lalu lintas. Tiba-tiba, kata dia, atap warung ambruk dan beberapa material bangunan terjatuh menimpanya. Dia menuturkan di dalam warung tersebut hanya ada dirinya dan pemilik warung. Namun hanya dia yang tertimpa material bangunan yang ambruk. Tidak lama kemudian, jelas dia petugas PLN datang melakukan penanganan jaringan listrik yang juga tertimpa billboard tersebut. Hujan deras disertai angin kencang juga turut mengakibatkan pohon tumbang. Tak ada laporan korban jiwa akibat kejadian pohon tumbang itu. Hujan angin, hujan angin. Hujan meteor di kota Izmir, Turki. Hujan meteor ke bumi mulai terlihat di kota Izmir, Turki. Penampakan meteor akan terus berlanjut beberapa hari ke depan. Satu meteor yang jatuh di pegunungan Turki menimbulkan ledakan keras. Hal ini memicu perbincangan hangat di media sosial. Meteor yang jatuh ke bumi pada Sabtu pagi, jalurnya terekam dalam film oleh sejumlah orang. Penurunannya dilaporkan diikuti oleh ledakan keras. Rekaman yang beredar online menunjukkan meteor itu memiliki warna kehijauan yang menerangi langit malam. Tidak segera jelas apakah itu benar-benar mencapai tanah atau benar-benar hancur dalam perjalanan. Warnanya yang tidak biasa memicu desas-desus online paling liar, dengan beberapa pengguna percaya itu adalah puing-puing roket. Yang lainnya menyarankan itu adalah satelit yang terdepresiasi yang jatuh dari orbitnya. Namun, Direktur Asosiasi Observatorium Universitas Aegean Dr. Hasan Ali Dal memberikan penjelasan yang jauh lebih rinci untuk kejadian tersebut. Ilmuwan itu mengatakan kepada media lokal bahwa objek itu adalah bagian dari hujan meteor yang mulai jatuh ke bumi minggu lalu dan akan terus berlanjut hingga akhir bulan depan. Angin topan dahsyat di Cina. Angin topan Infa pertama kali melanda distrik Putuo di kota Zhoushan, sebuah pelabuhan utama di provinsi pantai timur Zhejiang. Badai melanda Cina Tengah yang masih belum pulih akibat diterjang banjir, juga memutus aliran listrik dan memaksa relokasi lebih dari 1 juta orang. Badan Meteorologi sebelumnya mengatakan topan bergerak dengan kecepatan 15 km per jam. Kecepatan topan Infa mencapai 38 meter per detik. Angin topan Infa melewati Shanghai dan terus bergerak menuju Provinsi Jiangsu. Pemerintah Zhejiang lalu menutup sekolah dan pasar,
serta menutup lalu lintas jalan saat diperlukan untuk mengatasi bencana angin topan ini. Kemudian angin topan dahsyat juga melanda kota Handan, Cina pada Sabtu 31 Juli. Dahsyatnya angin sampai mengikis gedung rusun warga di kota itu, hingga menyebabkan lapisan tembok gedung hancur. Angin topan juga menghancurkan bangunan rumah dan pertokoan milik warga. Getaran bumi di Mukomuko, Bengkulu. Guncangan kuat getaran bumi 6,0 magnitudo dirasakan warga Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu pada Selasa 3 Agustus pagi pukul 5.48 waktu Indonesia Barat. Pusat getaran berada di laut dengan koordinat 3,17 lintang selatan dan 100,18 bujur timur. Tepatnya 123 km baradaya Mukomuko. Guncangan bumi juga dirasakan oleh masyarakat di Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Tidak sampai 15 menit kemudian, getaran susulan dengan skala lebih rendah kembali mengguncang, tepatnya pukul 6.01 waktu Indonesia Barat. Getaran susulan ini tercatat magnitudo 5,4 dengan pusat getaran masih berada di laut, 124 km baradaya Mukomuko dengan kedalaman 10 km. BPBD Kabupaten Mukomuko melaporkan meski guncangan kuat dirasakan namun tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Saat ini situasi telah kembali normal dan belum ada laporan kerusakan serta korban jiwa. Meski demikian, monitoring kondisi pasca gempa masih terus dilakukan. Berbeda dengan situasi di Mukomuko, masyarakat Kepulauan Mentawai khususnya di pesisir timur Pagai Selatan sempat panik dan keluar rumah saat getaran terjadi. BPBD Kabupaten Mentawai memantau dampak getaran di 10 kecamatan. Namun hanya 5 kecamatan yang dilaporkan merasakan guncangan bumi dengan skala bervariasi. Kelima kecamatan tersebut adalah Sipora Utara dan Sipora Selatan merasakan guncangan pada skala 1 mmi. Kemudian Kecamatan Pagai Utara, Sikakap, dan Pagai Selatan yang merasakan guncangan skala 2-3 mmi. Namun pada gempa kedua, masyarakat Kecamatan Pagai Selatan merasakan guncangan dengan skala lebih besar yakni 3-4 mmi. Banjir di Desa Nualima, NTT. Banjir melanda Desa Nualima, Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Seorang warga dilaporkan meninggal dunia akibat terseret arus banjir tersebut. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, laporan dari Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Kabupaten Ende, Yulianus Lagapasa, banjir itu dipicu hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada Minggu 1 Agustus pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Abdul menambahkan BPBD setempat tengah menuju lokasi kejadian untuk meninjau langsung dan melakukan upaya evakuasi korban. Abdul juga mengungkapkan bencana banjir dan tanah longsor juga menerjang 2 wilayah di Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende. Sebagai informasi, kerusakan material terjadi saat ini, yakni 2 unit rumah rusak berat, 1 rumah sedang, dan 1 sekolah. Kemudian sebanyak 3 ruang kelas di Sekolah Menengah Kejuruan 7 Ende juga rusak berat tertimpa longsor. Material longsor juga melanda lahan pertanian dan saluran air. Dah sahabat, itulah beberapa kejadian alam dahsyat yang mengguncang Indonesia baru-baru ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk berkomentar di bawah ini ya.